Saya mau beli, mau tanam ini, gimana airnya ini saya bikin tanaman kekurangan air. Kabupaten Tabanan, Bali, yang dikenal sebagai lumbung padi tertinggi kedua di pulau ini, membuat sawah-sawah menjadi hijau membentang sejauh mata memandang. Namun, saat ini, akses air sulit didapatkan karena musim kemarau berkepanjangan. Kalau saat ini menangis, jujur saya bilang menangis masyarakat saya. Sering mengeluh ke saya juga mengeluhnya kalau nggak ke bapak-bapak di atas. Saya sering mengeluh sama Dandim Tabanan, izin Dandim, permintaan dari masyarakat seperti ini. Mohon disampaikan ke atas, seperti itu. Sering saya koordinasi seperti itu. Disitulah kita juga sempat langsung laporkan, besok paginya kita dapat berita, langsung saya laporkan, langsung saya cek ke lokasi juga nggak bisa, otomatis kita balik ke utara, muter lewat utara ke tempat pompa. Udah kita cuma bisa gigit jari, udah melamun semua. Berdasarkan informasi dari Babinsa bahwa di sekitaran Desa Tanggun Titi ini ada beberapa masyarakat yang masih membutuhkan air terkait dengan pelaksanaan penanaman jagung, kemudian penanaman padi. Kemudian Dandim juga melaporkan kepada saya turun ke lapangan. Kondisi wilayah di Desa Tanggun Titi ini sebagian besar menggunakan sawah tada hujan. Ketika musim hujan sudah tidak berlangsung lagi, solusi yang kami tawarkan adalah satu, melaksanakan kegiatan pengeboran. Perencanaan pembangunan tentunya kita bersinergi dengan masyarakat ya. Ada 6 titik yang akan kami bor, 2 titik di Tanggun Titi 2, dan 4 titik di Tanggun Titi 1. Kami punya keyakinan ya, ketika kita niatnya baik, niatnya dan tulus untuk melakukan ini, bahwa semua lahan-lahan petani yang mengalami kekeringan nantinya, dengan kita membuat 6 titik sumur bor ini, minimal dampak-dampak yang besar itu bisa akan kami atasi. Pada kesempatan ini, kami anggota Subak lainnya di luar jalan merasa berterima kasih sekali kepada bapak-bapak dari Angkatan Darat bisa membantu kami di dalam pembuatan sumur bor. Karena sebelum ada sumur bor ini,
subak kami di Subak Lanyah Lor Jalan, termasuk subak tada hujan. Besar harapan kami dari anggota Subak supaya Bapak Angkatan Darat bisa membantu kami berusaha dengan segenap jajaran dari kepengurusan kami di Subak Lanyah Lor Jalan untuk meminta bantuan kepada bapak-bapak, dan ternyata sudah diberikan suatu sumur bor yang hasilnya seperti ini, yang sudah bisa ngocor, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pamdam 9 Udayana yang sudah memberikan bantuan kepada kami supaya ke depan subak kami akan bisa mendapatkan air sesuai dengan harapan kami, bisa dalam 1 tahun menghasilkan 2 kali padi dan 1 kali palawija. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Pangdam dan Bapak Kasat yang telah menolong dan membantu kami dari petani Subak Lanyah Lor Jalan yang telah melancarkan masalah irigasi. Selama ini kami hanya mengandalkan tada hujan, dan semoga atas bantuan Bapak Kasat dan Pak Pangdam, kami sebagai petani Subak Lanyah Lor Jalan bisa lancar untuk selanjutnya. Terima kasih. Subak kami ini tada hujan, gitu kan. Begitu ada hujan bisa turun. Kalau tidak ada hujan tidak bisa. Saya akan melaporkan ke lebih atas lagi, Bapak. Apa keluh kesah Bapak yaitu mengenai saluran air? Karena ini tertimbun, Bapak nanti saya sampaikan. Hari ini kami datang ke bendungan kami yang ada di hutan ini. Kalau saya ceritakan sekitar 5 kilo antara jarak bendungan sampai dengan ke desa kami. Nah, kami ceritakan dari awal bahwa tahun lalu ini ada bencana alam dalam arti hujan yang sangat besar, sehingga bendungan kami ini tertutup oleh sedimen-sedimen batu, pasir. Hal ini menyebabkan air tidak bisa mengalir ke subak kami. Terima kasih kepada TNI Angkatan Darat atas terima bantuan, Bapak Kasat, Bapak Pangdam 9 Udayana. Ini warga kami, Pak, lagi istirahat untuk bersama-sama bersemangat untuk melakukan pekerjaan ini. TNI AD! Selalu di hati rakyat! Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadi Saputra SH, terus memberikan perhatian khusus terhadap program yang digelar jajarannya sebagai bagian dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Saya Kelian Subak Tegalingga Imadi Kerte mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam dan Bapak Danrem yang telah membantu perbaikan saluran irigasi di subak kami, sehingga subak kami yang dulunya bisa nanam padi sekali sekarang 2 kali dan jagung sekali.
Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kasad, Bapak Pangdam dan Bapak Danrem atas bantuannya itu, sehingga subak kami sekarang bisa menanam padinya 2 kali, jagungnya sekali. Banyak masyarakat yang pada saat musim panas ini sangat sulit mendapatkan air bersih. Setiap kami ke wilayah, warga selalu mengeluh kepada kami. Mengeluhnya kenapa? Mengeluhnya untuk mencari kebutuhan air bersih itu sangat sulit. Kami mengusulkan kepada pimpinan atas, baik itu dari Jaramil ke Kokodem, ke Bapak Dandem, Asungkare. Beliau memberi jawaban bahwa di wilayah kami akan ada pengeboran sumur bor. Saya minta supaya Bapak menindaklanjuti, karena saya masyarakat sangat membutuhkan air. Jadi saya mandi harus di dalam pasir, dan setelah saya pakai mandi, saat saya BAB akan air itu lagi dipakai untuk menyiram BAB saya. Terima kasih. Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadi Saputra SH, terus memberikan perhatian khusus terhadap program yang digelar jajarannya sebagai bagian dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Besar-besarnya kepada TNI, sehingga bantuan ini bisa terwujud, bantuan ini bisa terrealisasi, dan airnya sudah mengalir. Nah, niki juga TNI ingin mengerjakan sampai tuntas, sampai ke masyarakat. Dengan adanya bantuan tenden yang sudah diberikan, mudah-mudahan TNI tetap bersama masyarakat, tetap bersama rakyat. Bravo TNI. Mantap, airnya mantap. Ada Bapak Kasad dan juga Bapak Pangdam 9 Udayana, kami di sini sudah mendapatkan bantuan air bersih dan juga sudah mengalir ke masing-masing rumah warga. Dan yang belum memiliki instalasi ke masing-masing rumah, beliau juga sudah membuatkan tandon air yang berkapasitas 10.300 liter air, dan warga juga sudah bisa mengambil air di tandon tersebut. Sekali lagi, saya mewakili masyarakat Banjardinas Nitesari mengucapkan banyak terima kasih. Om Santi 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 Om. Wirasatya telah membuat program Wirasatya Peduli Rakyat, yang mana program ini sangat menyentuh hati rakyat. Melalui program inilah kami mengajukan perebaban rumah tidak layak huni warga binaan kami milik Komang Juriarte kepada Bapak Dandim melalui dan Ramil 03 Dawan, mengingat kondisi fisik lumpuh karena sakit dan kondisi ekonomi yang tidak mampu melakukan perebaban rumah. Akhirnya Kodim 1610 Kelungkung berkolaborasi dengan Yayasan Kemanusiaan Peduli Kasih, Forminca Kecamatan Dawan, pemerintahan Desa Gunakse, donatur, dan dukungan masyarakat sehingga rehab rumah terlaksana seperti saat ini. Pasti pertama-tama dia mengucapkan
terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Dandim 163 yang ucapkan terima kasih banyak pada semua yayasan Korek Bali serta kami. Kesannya gimana Bu setelah mendapat bedah rumah? Bagaimana Bu kesannya Bu? Perasaan Ibu setelah dapat rumah? Yang senang nih ke ampun oleh bedah rumah nih ke dibantu oleh Korek Bali. Untuk Korek Bali ke membantu dia yang sedang membangun rumah. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya dari Kodim, sangat luar biasa. Setelah selesai rumah, kita akan datang ke sini kembali dan kami siap untuk membawa lebih banyak sembako untuk lansia dan juga untuk anak-anak. Kita penyerahan rumah sekalian berbagi di seputaran sini. Saya Serda Azhar, Babinsa Desa Dawan Kaler, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Bapak Pangdam 9 Udayana yang telah membantu masyarakat kami di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Tulungagung. Yang mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kasat dan Pangdam 9 Udayana yang telah membantu keluarga kami melalui Kodim 1610 Kelungkung melakukan rehab rumah kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas Satu Hati dan alumni 83 SD 3 Saraswati telah berkolaborasi dengan Kodim 1610 Kelungkung. Dan terima kasih yang mengucapkan kepada Polres Kelungkung, Pemda Kelungkung, Pak Camat dan yang telah memberikan support berupa material untuk merehab rumah kami. Wira Satya Peduli Rakyat. Terima kasih kepada Pak Danrem dan Pak Danrem beserta jajarannya dengan program Wira Satya Peduli Rakyat. Dengan kegiatan ini bisa membantu para petani yang ada di lingkungan terutama di daerah Kelungkung ini. Para petani sangat berusaha semampu mungkin untuk mencari pakan ternak karena di musim kering sangat terbatas sekali. Mungkin dengan kegiatan ini para petani bisa terbantu, terutama di saat musim kering untuk pakan ternaknya. Harapan kedepannya kegiatan ini bisa berlanjut, terutama sehingga para petani tidak kekurangan lagi pakan ternak untuk berkelanjutannya.
terkait dengan kegiatan Wirasatya Peduli Rakyat dengan kegiatan penanaman bibit pohon waru yang bermanfaat bagi para petani untuk mengatasi kesulitan pakan ternak yang ada di wilayah Desa Plumpung. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat bagi warga karena di saat musim kemarau, jadi untuk pakan ternak di sini contohnya seperti pohon gamal dan pohon waru itu sangat dimanfaatkan karena pada saat musim kemarau contohnya seperti gamal itu jadi populasi ketersediaan pakan ternaknya itu sangat-sangat berkurang. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkesinambungan berlanjut apabila contohnya bibit-bibit yang ditanam pada kegiatan pagi hari ini tidak tumbuh, nanti akan dilakukan penanaman kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku petugas Babinsa di Desa Plumpung. Semoga bermanfaat dan kegiatan ini dapat berkesinambungan berlanjut. Kami warga sini, warga Banjar Madya dari balik bukit karena jauh, memang dari dulu kesulitan, memang betul-betul butuh air untuk bercocok tanam di sini. Korem 163 Wirasatya kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak berhenti di sana, rombongan Korem 163 Wirasatya melanjutkan dengan meninjau lokasi pompa submersibel di Banjar Madya. Pompa ini menjadi solusi atas kebutuhan air bersih dan irigasi pertanian untuk area seluas 20 hektar. Air dari Danau Batur kini bisa dimanfaatkan dengan optimal, membawa harapan baru bagi petani setempat. Kami telah menerima laporan dari masyarakat, khususnya di Banjar Madya, tentang keluhan lahan yang produktif. Sampai saat ini Astungkare bisa dipergunakan karena adanya bantuan. Karena sebelumnya itu masyarakat kami menggunakan air tada hujan yang ditampung di embungnya masing-masing warga. Pokok permasalahan di wilayah kami di sini itu adalah kebutuhan tentang air, di mana ketika musim hujan kami di sini bisa bertani ya seperti menanam bawang, cabai, nah sehingga tidak lagi harus menunggu curah hujan datang. Kemudian kami bertaninya itu hanya musiman. Kalau ini sudah bisa dipenuhi dengan memanfaatkan air di Danau Batur ini, ya kami yakin petani-petani di sini utamanya adalah kami sebagai petani bawang, ada cabai, nah itu bisa melakukan kegiatan pertanian sepanjang musim. Kami sebagai kelompok tani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasad, Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Danrem 163 Wirasatya, Bapak Dandim 1626 Pangli atas bantuan pompa air yang sudah diberikan kepada kami, tentunya kelompok tani yang kami miliki. Dari dulu masyarakat kami itu susah untuk air minum. Saat ini ada mesin yang sudah kami adakan di bawah untuk mengangkat air untuk masyarakat, tetapi kurang maksimal. Bahkan mesinnya itu mesin Sansin, memerlukan bahan bakar seperti minyak atau petrolait. Perharinya kurang lebih kita menghabiskan 100.000 sampai 200.000.
Bahkan itu pun tidak mencukupi untuk masyarakat kami. Di saat saya ke wilayah, saya sering mendapat keluhan masyarakat tentang kesusahan air, khususnya di Desa Seming. Saya langsung berkoordinasi dengan kepala desa dan melaporkan ke komando atas, yaitu Pak Dan Ramil, Bapak Dandim. Astungkara dari Bapak Dandim akan mengadakan pompanisasi di wilayah kami. Keberadaan wilayah Banjar Seming khususnya dalam kondisi atau posisi topografi sangat tinggi, tetapi sumber air di bawahnya sangat banyak, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan pengangkatan air dengan menggunakan pompa. Namun karena kemampuan kami sangat terbatas untuk penyediaan sarana ini, Astungkara dengan kebersamaan TNI dan masyarakat, kami nanti bisa menyediakan air bersih untuk masyarakat kami di Banjar Seming. Karena sebelumnya kami punya kemampuan untuk mengangkat air hanya untuk 5-10 kk dengan menggunakan kincir. Dan sekarang dengan menggunakan alat yang lebih bagus, tentunya ketersediaan air bersih untuk masyarakat kami di Banjar Seming bisa terpenuhi semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam 9 Udayana atas bantuan pompanisasi yang diberikan kepada masyarakat kami di Desa Kerta, khususnya Banjar Seming, di mana dari dulu kami kesulitan merasakan air bersih. Semenjak bantuan dari Bapak Kasat TNI AD memberikan bantuan pompanisasi, masyarakat kami bisa merasakan air bersih secara menyeluruh. Semoga program yang diadakan oleh TNI AD bisa berkelanjutan, menunggal dengan rakyat. Terima kasih, semoga TNI AD dicintai masyarakat. Kodim Badung terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Badung. Melalui kegiatan ini, Kodim Badung telah menyalurkan bantuan dalam bentuk renovasi rumah bagi keluarga yang kurang mampu dan tinggal di rumah yang sudah tidak layak huni. Proyek perbaikan ini tidak hanya memberikan manfaat berupa bangunan rumah yang lebih layak, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang sebelumnya hidup dalam kondisi serba terbatas. Bantuan RTLH ini melibatkan personel dari Kodim Badung yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan renovasi dengan semangat gotong royong. Selain itu, masyarakat setempat juga turut serta membantu proses pembangunan dengan tenaga dan keterampilan mereka. Program ini mencerminkan kekuatan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menghadirkan perubahan yang nyata. Saya mewakili warga di Dewa Jaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat
Bapak Pangdam Sembilan Udayana atas bantuan rehab rumah yang dulunya tidak layak huni sekarang menjadi layak huni.